Cajuripe, cerita jurik Tibetin. Kali ini saya akan membahas tentang kutukan kampung jajah. Mari kita bahas. Akhil dan 6 temannya, Rian, Siska, Dinda, Fahmi, Arif, dan Nanda, memutuskan untuk melakukan perjalanan ke sebuah tempat yang sudah lama mereka dengar dari cerita-cerita misteri kampung jajah. Kampung yang ditinggalkan sejak puluhan tahun lalu itu dipercaya menjadi tempat tinggal makhluk gaib setelah semua penduduknya menghilang tanpa jejak. Rian yang terkenal nekat mengusulkan ide ini. Ayo, ini pasti seru, siapa tahu kita dapat video keren bisa diunggah, katanya penuh semangat. Awalnya Dinda dan Siska menolak, tapi bujukan Rian dan Akil membuat mereka akhirnya setuju. Di hari pertama malam yang tenang, mereka tiba di kampung jajah saat matahari hampir tenggelam. Kampung itu dipenuhi rumah-rumah reot dan atap bolong, dinding kayu yang rapuh, dan jalanan tanah yang penuh rumputan liar. Udara di sana terasa berat, seperti menekan dada mereka. Mereka mendirikan tenda di lapangan tengah kampung saat malam tiba. Rian mengajak teman semuanya menjelajahi rumah-rumah tua. Kalau cuma duduk di tenda gak seru, katanya. Akil setuju meskipun Siska dan Dinda tampak ketakutan. Awal teror dimulai. Rumah pertama yang mereka masuki adalah rumah besar di ujung kampung. Pintu kayunya menderet keras saat Rian mendorongnya. Di dalam, udara lembab bercampur bau busuk menyambut mereka. Lampu senter mereka menyoroti sebuah altar kecil dengan sesajen yang sudah membusuk. Ini pasti altar pemujaan, gumam Fahmi. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari atas lantai 2. Semua terdiam. Senter mereka menyorot ke tangga yang menderit pelan seperti ada yang turun perlahan. Siapa itu? Panggil Arif dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban, tetapi suara langkah semakin dekat. Tiba-tiba, sosok tinggi dengan rambut panjang dan wajah gelap melompat di atas tangga. Matanya merah menyala dan mulutnya tersenyum lebar, memperlihatkan gigi-gigi tajam. Siska menjerit dan mereka semua langsung lari keluar rumah, panik dan terpisah. Dalam keadaan panik, mereka berlari ke arah yang berbeda. Akil bersama Fahmi dan Nanda, sementara yang lainnya, Rian, Siska, Dinda, dan Arif, lari ke arah lain. Namun mereka menyadari sesuatu yang aneh. Jalan yang mereka lewati terus membawa mereka kembali ke lapangan tengah kampung. Kenapa kita balik lagi ke sini? Teriak Nanda. Panik, ini kampung terkutuk. Kita nggak bisa keluar, balas Fahmi. Tiba-tiba terdengar jeritan dari arah lain. Jeritan itu adalah suara Dinda. Akil ingin mengejar, tetapi Nanda menariknya. Kita nggak bisa menolong mereka. Kita harus keluar dari sini. Satu persatu hilang. Di sisi lain, Rian dan Arif berusaha menenangkan Siska dan Dinda. Mereka masuk ke sebuah rumah kecil untuk bersembunyi. Namun sesaat setelah mereka masuk, pintu tertutup sendiri. Cahaya senter mereka redup dan di tengah kegelapan, tawa perempuan bergema di seluruh ruangan. Siska menjerit saat melihat tangan hitam muncul dari lantai, mencekam kakinya dan menarik ke bawah. Rian mencoba menariknya, tetapi sosok perempuan itu dengan wajah hancur muncul di belakangnya dan menancapkan kuku panjang ke lehernya. Arif dan Dinda lari keluar, tapi di luar mereka bertemu dengan Akil dan yang lain. Namun mereka sempat bicara. Sosok hitam besar muncul dari bayangan. Makhluk itu menatahkan tubuh Fahmi hanya dengan satu tangan. Dinda jatuh ke tanah berteriak histeris sebelum makhluk itu menariknya ke kegelapan. Hanya 2 yang selamat, kata Nanda.
yang tersisa terus berlari tanpa henti. Napas mereka tersengal dan mereka merasa seperti dikejar sesuatu yang tak terlihat. Di tengah pelarian, Nanda tiba-tiba berhenti. Akil, kita gak bisa terus lari. Ini kampung gak akan biarin kita pergi. Tapi kita harus coba. Gue gak mau mati di sini. Namun sebelum Akil bisa menariknya, Nanda terdiam, matanya melotot lebar dan tubuhnya membeku. Sosok perempuan muncul di belakangnya, membisikkan sesuatu di telinganya. Nanda menoleh perlahan ke Akil, tersenyum aneh. Lalu tubuhnya jatuh ke tanah. Akil dalam keadaan ketakutan terus berlari hingga dia melihat ujung jalan kampung. Dengan seluruh tenaga dia berlari keluar dan tiba-tiba jatuh ke tanah. Ketika dia bangkit, dia menyadari bahwa dia sudah keluar dari kampung Jajah. Epilog, Akil ditemukan oleh warga desa terdekat. Keesokan harinya, dia tidak bisa berbicara selama beberapa hari, hanya menatap kosong. Ketika akhirnya dia membuka mulut, dia hanya berkata satu hal, yaitu mereka masih di sana dan mereka menunggu. Cerita pun selesai.